Baik, saya lanjutkan. Ini bongkar mesin ya. Tadi melepas mesin, dari melepas antara mesin dan rangka. Ini saya bongkar, saya lepas cover radiator, kemudian saya keluarkan air radiatornya. Ternyata air radiator normal sih, nggak ada masalah. Sebelum saya tap dari baut bawah ini, jangan lupa ya, harus ada tutupnya. Tutup radiator dibuka, baru air radiator bisa keluar lancar seperti ini. Baik, setelah dipastikan air radiator udah keluar semuanya, setelah itu nanti saya lepas ini ya, bagian radiator dulu, karena memang ini sebelum saya melepas antara mesin dan rangka, ini spool juga harus terlepas terlebih dahulu. Jadi radiator wajib lepas dulu. Nah, ini di bagian unit radiator ada 4 baut. Ada baut M6 atau baut ukuran 10, bawah 2, atas 2. Setelah terlepas semuanya, tinggal tarik aja, tapi jangan lupa ya, klip penguncinya selang-selang radiator ini harus terlepas. Jadi ada 2 selang besar dan selang kecil yang dari reservoir, itu wajib dilepas. Kemudian saya lepas bagian kipas yang untuk menghembuskan udara ya. Jadi untuk nyedot udaranya, agar untuk mendinginkan radiator, agar udara mengalir ke radiator. Makanya kipasnya di belakang radiator. Ini adalah yang saya lepas, ini baut massa ini. Ini baut massa saya lepas. Oke. Kemudian saya lepas magnet. Ini pakai kunci 14 ya. Sok 14, kemudian tracker magnet. Nah, kondisinya ternyata kalau spoolnya sih bersih, ada masalah, tapi sekitarnya ini hitam kelam seperti ini ya. Ini juga tanda-tanda ada oli yang masuk di sini. Kemudian saya lepas plat penahan kabel. Ini ada plat penahan kabel spool dan kabel CKP. Nah, ini saya lepas spoolnya kunci L ukuran L4 ya. Setelah itu ini bagian CKP-nya juga, jadi ada 4 baut pengikatnya. Kalau untuk pengikatnya L5. Baik, setelah spool terlepas, kabel-kabel sudah terlepas semua ya. Nah, udah terlepas ini. Nah, ini kabel spool saya keluarkan. Kabel spool, kabel CKP saya keluarkan semuanya ini, biar tidak menghambat saat melepas mesin dari rangka ya. Jadi rangkanya bisa terlepas. Oke, pastikan kabel-kabel udah ada yang terhubung. Kemudian baut pengikat antara mesin dan rangka, yaitu baut arm, silakan dilepas salah satu. Ini saya lepas semua sih ya. Nah, ini saya lepas baut dan mur untuk arm. Tidak lupa saya kembalikan lagi baut-baut seperti baut L5 di spool dan di sensor CKP. Kemudian saya lepas sok belakang di bagian yang melekat pada CVT ya. Nah, ini saya lepas gini aja. Kebetulan kabel rem juga sudah terlepas. Nah, ini coba saya lepas baut armnya, baut panjang arm ini saya lepas, saya pukul. Nah, udah terlepas. Nah, oke, tinggal tarik aja. Ternyata masih tersangkut ya, masih nyantol, tersangkut. Ternyata saya kelupaan, lupa kalau knalpot harus terlepas juga untuk variator 25.
nggak akan bisa lepas ini ya. Ini saya sempat kelupaan saat nggak lepas ini. Ternyata bagian knalpotnya belum saya lepas. Untuk itu saya lepas dulu knalpotnya agak lebih mudah ya. Karena kan nyangkut ini. Jadi armnya itu nyangkut, kecuali kalau ngelepas arm yang bagian depan ya, yang nempel dengan rangka bisa langsung lepas. Tapi kalau saya kebetulan ini ngelepasnya bagian arm yang nempel dengan mesin, jadi masih tersangkut ya, nggak bisa lepas gitu. Nah ini nyangkut knalpot ternyata. Nah, ini knalpot saya lepas dulu, ada 2 mur knalpot. Nah ini knalpot sudah saya lepas. Nah, baru lebih mudah lah, bisa terlepas akhirnya antara mesin dan rangka. Kalau untuk selain variator 25 sih nggak ada masalah ya, karena knalpotnya menuju ke atas ya. Kalau untuk atur 25 lama kan bawah. Udah lumayan bersih ya, saya bersihkan, tinggal nanti buka ini. Throttle body buka, blok buka, tapi bukanya dulu, dibuka sistem pendingin dulu ya. Ini water pumpnya, ini pernah dibongkar juga, jadi nanti bongkarnya ini saya bongkar ini dan ini, biar satu paket bisa keluar semua. Jadi nggak melepas, aja namanya melepas ini 2 selang ini aja. Jadi bautnya tuh 2, 3, 4, terus selangnya yang di bawah ini. Nah ini buka ini. Berarti buka itu aja, di nggak banyak-banyak, selang kecil-kecil tetap ada di tempatnya. Baiknya cek throttle body, ternyata hitam kelam bro. Nah ya kan, udah hitam kelam ini, berarti ada oli yang masuk ini. Bisa dari selang pernapasan juga bisa. Oke, ada uap oli yang masuk di sini. Kemudian klep bocor juga bisa, klep intake-nya bocor juga bisa. Baik, sudah ya, di bongkar throttle body, lock up. Oke, langsung aja. Baik, throttle body hanya 2 baut ini aja. Ya, 2 baut ini aja udah lepas. Nanti kalau membersihkan injektornya otomatis lepas ini. Oke, tinggal udah kan, udah sekali hitam kelam nih. Ada oli, ada oli ya, basah ya, ada oli. Ya kan, baiklah, pasti ya, bersihkan ini pasti.